Sudah ada dulu. Bahkan pimpinannya dikenal, Jundub bin Junadah dari desa Gifar. Di Gifar itu sekampung begal semua. Dan semua orang yang ingin berdagang mesti lewat situ. Niaga ke Yaman, ke Syam, lewat situ. Kalau nggak lewat nggak bisa nyampe. Setiap lewat store, tak store persekusi, nyawa bisa hilang dieksekusi. Kadang bashar 35 kali disebutkan dalam Al-Quran, itu menunjuk nafsunya. Ins 18 kali disebutkan dalam Al-Quran, menunjuk kelembutannya dan sifat nyatanya. Insan itu menunjuk aktivitasnya, 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Bani Adam menunjuk kepada asal mula keturunan sampai Nabi Adam, 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Dan An-Nas menunjuk semua sifat komunalnya tanpa kecuali, disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Kata Allah, kalau pernah ada manusia tinggal di bumi semuanya, tidak akan pernah ada yang punya sifat baik melebihi orang Islam. Anda bayangkan? Kebayang nggak? Belum. Orang jahiliyah itu orang paling buruk yang pernah tinggal di bumi. Diturunkan risalah Islam, turun Al-Quran, dan merubah mereka menjadi orang paling baik yang pernah hidup di bumi. Anda bayangkan, yang tadinya perampok, pembunuh, pemabuk, ya maaf, pencuri, pembegal, saking dahsyatnya sekampung begal semua. Betul, sekampung. Jadi kalau ada orang begal sekarang, dia terlambat jauh. Sudah ada dulu. Bahkan pimpinannya dikenal, Jundub bin Junadah dari desa Gifar. Di Gifar itu sekampung begal semua. Dan semua orang yang ingin berdagang mesti lewat situ. Niaga ke Yaman, ke Syam, lewat situ. Kalau nggak lewat nggak bisa nyampe. Setiap lewat store, tak store persekusi, nyawa bisa hilang dieksekusi. Store. Turun Al-Quran diajarkan. Apa yang terjadi? Secara singkat pada taubat. Tukang begal Jundub datang pada Nabi, ya Rasulullah. Baru melihat Nabi keluar kata-kata, langsung tunduk jatuh syahadat. Ausini ya Rasulullah, berikan pesan kepadaku. Kata Nabi, pulang dulu, perbaiki diri, dakwahi kampungmu. Kata beliau, sebelum pulang saya akan sampai ke depan Ka'bah, saya sampaikan terbuka keislaman saya. Kata Nabi, jangan lakukan, umat Islam masih sedikit, nanti kamu malah kesulitan. Apa jawabannya? Ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Datang ke depan Ka'bah mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ma'syara Quraisy, hai orang Quraisy, kalian mau apa? Dipukuli sampai pingsan. Kata Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, jangan teruskan, kalau dia wafat kita celaka karena tak bisa lewat Gifar. Akhirnya singkatnya pulang ke Gifar, secara singkat berdakwah di Gifar. Bayangkan, mantan begal belajar pada Nabi, Nabi pindah kemudian ke Yathrib jadi Madinah, tiba-tiba Madinah heboh, datang tapak kaki banyak, tok tik tuk tok tik tuk tok tik tuk. Kisah nyata. Begitu orang heboh keluar melihat, ternyata sekampung Gifar dipimpin Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam semuanya. Anda bayangkan, seorang begal mendapat ajaran Quran, didapatkan langsung merubah jadi dai dan menghafal hadis. Teman-teman hafal hadis bangun tidur, doanya bunyinya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu siapa yang meriwayatkan? Mantan begal. Buka di Al-Bukhari nomor hadis 181. An Jundub bin Junadah wa Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, jika bangun dari tidur ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Imam An-Nawawi mengambil hadis Jundub bin Junadah. Silahkan buka di Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor hadis yang ke-18 itu. An Muadz bin Jabal wa Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Yang riwayatkan mantan begal. Saking diabadikannya yang dahsyat, Allahu akbar. Disebutkan nama kampungnya untuk menunjukkan, di kampung saya ini dulu begal semua, sekarang semua jadi baik. Maka tandanya tambahkan al di depannya, ujungnya tutup dengan i. Saya dari Gifar, maka kunyahnya Abu Dzar dari Gifar, dikenal dengan Al-Ghifari. Dia Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari itu dulunya mantan begal. Saya ngasih nama anak saya Al-Ghifari nih. Alhamdulillah. Ini Ustaz telat ngasih taunya. Tapi asa keren kan Al-Ghifari, ya nggak? Al-Ghifari. Ada yang belum selesai. Kenapa nama itu dicantumkan?
sebagai kebanggaan. Maaf gaji ini Bapak belum tahu ilmunya. Ya, semoga Allah ampuni Bapak ya. Ada yang belum selesai. Jadi dicantumkan itu sebetulnya ingin memberikan pesan. Dulu kota kami ini terbelakang, kelam. Tapi setelah datang cahaya Islam merubah sifat kami dan jadi kebanggaan. Akhirnya kota itu dibanggakan dengan kemuliaannya dan jadi inspirasi menjadi nama orang di kemudian hari, termasuk tadi alhamdulillah. Haji nggak jadi minta maafnya. Ditambah al di depannya, ujungnya i, itu sudah rumus. Ya, Imam Al-Bukhari namanya Muhammad dari Bukhara. Di beliau nama aslinya Muhammad, punya bapak Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Bardizbah, yang buyutnya Al-Mughira, tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negara Uzbekistan sekarang. Ya. Kalau jadi Aagim gimana? Aagim? Boleh Aagim Al-Geger Kalongi ya. Al-KPDAI ya, Al-Jawa Barati, Ad-Darut Tauhidi ya. Kembali sifat. Jadi kalau di Indonesia ini ada orang Islam, itu mesti lebih baik sifatnya. Khairul ummah. Tampilkan. Ya, mantan begal aja jadi baik kok. Nah, kalau sifat berubah jadi sikap, maka berubahlah namanya dari khair jadi ma'ruf. Pertama apa tadi? Tayyib. Kemudian Khair. Lalu sekarang Ma'ruf. Jujur itu sifat A. Tapi kalau disogok kemudian dia menolak, itu sikap namanya. Sedang bekerja, Pak tolong tanda tangan. Lihat, ini nggak benar ini. Saya nggak mau tanda tangan. Jadi saya jadi tahiyat, nggak mau maksiat. Nah, itu ma'ruf namanya. Balik lagi orangnya, Pak sudah diperbaiki. Bagus. Kok nggak beda? Fee-nya Pak dari 100 juta jadi 1 miliar. Kamu ini bagaimana? Perbaiki, tapi sebentar, saya istikharah dulu misalnya. Nah, itu setengah ma'ruf. Ma'ruf sifat yang berubah jadi sikap. Khair sifat, jujur sifat, anti sogok sikap. Sabar sifat, dicela membalas dengan yang baik sikap, itu ma'ruf. Karena itu khair dan ma'ruf sering disatukan dalam Al-Quran. Contoh Quran surah ketiga Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Tapi apakah semua sikap baik itu dikerjakan karena Allah? Belum tentu. Non muslim banyak yang jujur, non muslim banyak yang suka berderma, bantu, ada yang bantu bangunan, bantu bikin jalan dan sebagainya. Tapi apakah perbuatannya dikerjakan karena Allah? Belum tentu. Nah, ketika kebaikan tadi dikerjakan karena Allah, maaf, jujurnya karena Allah, kerja karena Allah, mengajar karena Allah, tadi yang bertahan di pesantren karena Allah, maka berubah kemudian kata ma'ruf ini menjadi ihsan. Ihsan. Ya, hadis Muslim nomor hadis yang ke-8 dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'in nomor hadis yang kedua, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menjadikan, perhatikan cara menerjemahkannya. Saya mohon izin tidak bermaksud mengajari, hanya menyampaikan apa yang guru kami telah sampaikan. An ta'budallaha, engkau menjadikan semua aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah. Minumnya ibadah, makannya ibadah, kerjanya ibadah, belajarnya ibadah, mengajarnya ibadah, semua aktivitas, merawat rumah tangga ibadah, semuanya. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Walaupun kau tak mampu menyaksikan Allah saat beribadah itu, maka rasakan Allah sedang mengawasi kita. Jadi kalau kita sadar sedang diawasi Allah dan itu membuncah dalam jiwa kita, mustahil berbuat maksiat. Anda akan minum dan sadar saat akan minum sedang diawasi oleh Allah, maka mustahil menyentuh minuman yang diharamkan oleh Allah. Orang sedang bekerja ditawari korupsi, merasa diawasi Allah, mustahil korupsi. Itu ihsan namanya. Di Quran surah ke-46 ayat ke-15, ihsan. Nah, sekarang kalau kita gabungkan thayyib, badannya sehat fisiknya, khair sifatnya mulia, ma'ruf sikapnya baik, ihsan dikerjakan karena Allah semua kebaikan itu, menggabungkan 4 ini, maka itu yang disebut dengan salih. Di salih gabungan dari thayyib, khair, kemudian ma'ruf dan ihsan. Karena itu Allah memberikan kalimat fitrah dalam Al-Quran. Setiap orang tua, bahkan sejak anaknya dalam kandungan, pasti mengharapkan anak yang saleh. Buka Quran surah ke-7 ayat 189.
Perhatikan pertengahan sampai ujung ayatnya. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bi falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Ketika suami istri mulai bergaul, istrinya mengandung kandungan ringan sampai berat, maka fitrahnya akan mulai berdoa kepada Allah, suami dan istri, ya Allah, mohon jadikan anak lahir nanti anak yang salih. Saya belum pernah dengar ada orang berkata, ya Allah jadikan anak saya anak yang thayyib. Pasti saleh. Jadi saleh itu gabungan tadi dari thayyib, masih ingat? 2 khair, yang ketiga ma'ruf, 4 ihsan. Tahan sebentar sebelum masuk ke ulama. Ada yang keenam. Yang keenam disebut birrun namanya. Al-birru. Ya, al-birru. Kalau birrun artinya kebaikan yang lahir setelah buruknya hilang. Ya, kebaikan yang muncul setelah buruknya hilang. Ada orang berbuat buruk, ditinggalkan keburukannya, lantas berubah menjadi baik. Marahnya ditinggalkan jadi sabar, sombongnya ditinggalkan jadi tawadhu. Maka kebaikan yang muncul setelah meninggalkan yang buruk disebut apa? Birrun. Kalau melekat pada pelakunya disebut dengan mabrurun. Ada haji apa yang populer? Mabrur. Kenapa disebut haji mabrur? Karena saat dia berada wukuf di Arafah, dia istighfar, dia mengenali keburukannya, dia tinggalkan itu, dia lontari, datang ke Muzdalifah mengambil batu, dia lontari di Jamarat, dicatat. Makanya sebelum haji catat dulu, kenali diri kita keburukannya. Jangan gengsi, tanyakan pada pasangan hidup, tanyakan pada anak, tanyakan pada orang tua, ibu tanyakan pada suami. Ayah, mama mungkin banyak salah. Emang? Ya nggak apa-apa ya, sampaikan saja untuk ditobati, tulis. Sampai di sana rinci. Makanya ketika lontar jumrah kita melontar sifat kita. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Hadisnya sama dengan yang nyembelih di sini. Waktunya sama. Yang di sana melontar, di sini menyembelih tanggal 10 itu. Kalimatnya sama. Di sana Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Di sini Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Apa yang dilempar? Sifat hewani dari kata basyar tadi, nafsunya. Ya, karena itu sifat hewan disembelih, hewannya di sini, yang di sana melontar. Karena sudah dilontar, hilang buruknya, pulang-pulang membawa kebaikan. Itu yang disebut haji mabrur. Haji mabrur itu haji yang bisa menepikan sifat buruk dan berubah menjadi baik di kemudian hari. Karena itu diingatkan oleh Nabi, kalau sudah haji, sayang, udah fisik, harta, tenaga, waktu, jangan ditukar. Surga yang sudah diberikan oleh Allah itu, jaga itu dengan baik, jangan ditukar dengan maksiat lagi. Dilekatkan kalimat haji di situ, bukan gelar, pengingat. Jadi kalau ada yang menyebutkan Pak Haji, itu bukan gelar, ingat, pengingat, jangan sampai kebaikan Anda luntur lagi. Nah, kembali kepada tadi salih, fokus baik-baik. Di salih itu umum, mencakup semua sifat ma'ruf. Umum salih itu. Ma'ruf itu kebaikan dikerjakan karena Allah. Salat baik dikerjakan karena Allah, ma'ruf. Sedekah ma'ruf. Puasa ma'ruf, umum. Jadi soleh itu baru nama umum. Bisa Anda pilih di antara sekian yang umum itu, mana yang ingin Anda capai.